Baik, salah satu saham dari perbankan yang juga Anda rekomendasikan, Bu Rizka, ada Arto, kemudian ada PTBA, Friend dengan Adaro, ini dengan rekomendasi buy semua begitu dengan level support dan juga resistance dapat Anda saksikan di layar televisi. Untuk Arto sendiri, support di 10.250 dan resistance di 10.725. Analisanya untuk Arto seperti apa, Bu Rizka? Iya, kalau untuk Arto sendiri, saya melihat memang Arto ini sudah berada di bawah MA 100 di stokastik, dan walaupun ini sudah memasuki area overbought, tapi Arto ini masih berpotensi untuk kita melakukan trading buy. Jadi kalau kita lihat dari sisi volume belinya juga terlihat meningkat, walaupun di sini ditertahan di upper band-nya, sehingga Arto itu masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan. Oke, 10.400 adalah level penutupan kemarin untuk Arto gitu ya. Berarti beli di harga bawah ya, 10.200-an, masih ada peluang ke 10.700-an ya. Ya. Kenapa dari sejumlah perbankan, Wiki ya? Kan banyak banget tuh banking, ada B-Caps. Anda lebih ke Bank Jago atau Arto ini? Iya, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika pelaku pasar sedang wait and see, ini biasanya yang big caps itu bisa menjadi pemberat indeks. Jadi kita bisa melakukan investasi saat ini dengan melakukan trading buy. Jadi memang pembeliannya juga dalam waktu yang jangka pendek gitu. Jadi kita bisa, untuk perbankan yang besar, kita bisa lakukannya adalah akumulasi secara bertahap. Oke, adakah alasan fundamental mengapa kemudian mungkin investor lebih memilih term investasi jangka panjang untuk Arto? Ada alasan fundamentalnya nggak yang menarik untuk dicermati, Bu Rizka? Kalau saya melihat untuk Arto lebih ke jangka pendek. Jangka pendek saja ya. Oke, memanfaatkan peluang gitu ya, di tengah mungkin saham-saham banking big caps akan tertekan dulu. Jadi lebih menarik trading di saham bank digital seperti Bank Jago atau Arto ya. Ya, Oke, betul. Anda juga tadi memberikan referensi saham pilihan adalah PTBA dan Adaro. Komoditas batubara lagi nih. Apakah memang batubara masih akan manggung dan untuk jangka waktu kira-kira sampai kapan, Ibu Rizka? Iya, kalau melihat potensi dari batubara sendiri, ini kan adanya perang yang terjadi di Ukraina dan Rusia, ini kan tentunya juga akan membuat pergerakan harga pertambangan itu termasuk batu bara ini masih cukup tinggi atau berada di level yang ini kita bisa lihat adalah masih relatif signifikan kenaikannya. Selain itu juga saya merekomendasikan PTBA kalau kita melihat dari sisi teknikalnya, ini dari sisi stokastiknya juga memang overbought, tapi kalau kita lihat ini sudah ada di atas MA 100 dan juga memang ini terdapat cup handle kecil yang menunggu untuk break dari resistennya. Jadi saya melihat bahwa ada potensi kenaikan untuk PTBA ke level nanti di level resisten pertamanya di 4.120. Namun juga saya untuk PTBA rekomendasinya ini tidak dalam jangka panjang, ini dalam jangka pendek. Nanti ketika sudah mencapai target price di 4.300 kita bisa melakukan penjualan untuk PTBA. Oh, jangka pendek juga berarti ya? Ya. Hal yang sama juga untuk Adaro? Iya, betul. Hal yang sama juga untuk Adaro. Maka dari itu untuk Adaro juga kita bisa memperhatikan level-level support seperti halnya support di 3060 dengan level resistennya di 3170. Dengan target price-nya juga ini relatif sempit di 3450. Jadi dalam kondisi saat ini memang kita tidak perlu kalau untuk mau trading, ya kita trading dalam waktu jangka pendek saja. Oke, jadi peluang yang dimaksud adalah trading jangka pendek saja terlebih dahulu begitu ya. Ada Arto, kemudian ada Adaro, PTBA, masih ada satu lagi Friend, dan juga seperti apa update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, sama apa yang menjadi top gainers dan top losers. Kami segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan kami masih berbincang bersama Ibu Rizka Afriani. Beliau adalah co-founder dan komisaris Bank Saham. Ada saham Friend yang Anda rekomendasikan, Bu Rizka, analisanya seperti apa?
Iya, untuk Friends sendiri saya lihat ini MACD-nya juga sudah Golden Cross. Kemudian kalau kita lihat dari trading ini volumenya cukup tinggi pada perdagangan kemarin, walaupun stochastic-nya sini sudah terlihat overbought, tapi masih ada potensi kenaikan untuk saham Friend. Karena kalau kita lihat juga untuk berita terbaru untuk Friend, ini kan Friend sendiri mendapatkan mega proyek data center sebesar 1000 megawatt dari konsorsium Sinarmas dan Dubai. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu hal yang saat ini menjadi perhatian pelaku pasar, sehingga untuk Friend kita bisa melakukan pembelian dalam sama dalam jangka waktu pendek ya. Ini maka dari itu saya rekomendasi adalah trading buy dengan level supportnya nanti di 88, resistennya di 107 dan target price-nya di 120. Pembukaan pada pagi hari ini, Friend menguat sekitar 2% ke posisi 100. Apakah masih bisa dilakukan pembelian di posisi psikologis ini 100 atau gimana? Iya, untuk Friend saat ini kita masih bisa beli, Mbak Prisa. Untuk di level 100 juga itu tidak apa-apa ya, karena kalau saya melihat ini masih ada nanti level resisten kuatnya itu di 107. Jadi kalau misalkan mau beli Friend saat ini di 100 masih bisa. Tapi baiknya untuk beli Friend itu kita bisa di level 97 antri. Oke, antri ya. Lebih baik beli di harga bawah, antri, tapi 100 juga nggak apa-apa, tapi mungkin resikonya agak lebih tinggi ya. Oke, keputusan investasi kembali ke Anda. Ada Friend, Arto, PTBA, dan juga Adaro untuk trading jangka pendek. Kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Ya, betul sekali untuk IHSG menguat 0,29% di level 6.891,442. Jakarta Islamic Index menguat 0,19% di level 594,987. Sementara itu LQ45 menguat 0,4% di level 972,350. Dari pembukaan IHSG yang masih solid menguat, pemirsa, kita ke gainers. Banking, yaitu BBRI naik 0,92% ke 4.370. BCA tidak ketinggalan, naik 0,34% ke 7.325. Bumi naik 0,93% ke posisi 108. Bank Mandiri juga naik 0,62% di 8.050. Tampaknya pagi-pagi didrive oleh perbankan big caps. Ya, betul sekali. Untuk saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah ESA, Telkom, Antam, kemudian juga Inco dengan pelemahan masing-masing 0,45%, 0,24%, 0,84%, dan 0,88%. Ibu Rizka, apa yang Anda lihat? Kenapa IHSG 2 hari belakangan ini masih terus mengalami penguatan? Tadi kita lihat Nikkei melemah, Kospi juga pembukaan tadi melemah. Apakah ini hanya tarikan saja setelah nanti sudah benar-benar ada keputusan dari The Fed ternyata langsung profit taking? Iya, jadi memang saat ini penguatan IHSG juga kalau kita lihat kan ini sebesar kurang lebih di 0,34%. Memang ketika tadi saya sampaikan sebelumnya, market itu sudah melakukan adjustment. Tapi setelah nanti adanya diputuskan kenaikan suku bunga The Fed, ini biasanya akan ada profit taking, tapi profit takingnya ini kurang lebih juga sentimennya dalam jangka pendek, bisa 1 pekan sampai 2 pekan, dan setelahnya kita bisa melakukan akumulasi beli terhadap secara bertahap terhadap saham-saham big caps tersebut. Oke, untuk saham-saham berbasis pertambangan logam lah ya, ini masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah Antam dan juga Inco. Analisanya menurut Anda seperti apa dan apa yang bisa dimanfaatkan lah dari pelemahan yang terjadi di kedua saham ini, Bu Rizka? Iya, untuk Antam sendiri kalau kita lihat pelemahannya untuk hari ini itu sebesar 10 basis poin atau di 0,56%. Pelemahan yang terjadi pada saham Antam ini memang seperti halnya saham pertambangan lainnya, ini relatif fluktuatif ya. Jadi untuk saham Antam ya kita bisa melakukan akumulasi beli biasanya kalau melihat trennya. Saat ini dengan posisi Antam sedang dalam posisi trennya yang melemah, saya bisa kita bisa ambil sikap dengan melakukan pembelian tapi di buy on weakness nanti di level 1750 sampai dengan 1765. Itu adalah level yang memungkinkan untuk kita lakukan pembelian dan mendapatkan potensi keuntungan dalam jangka waktu yang pendek.
Oke, emiten logam seperti emas dan juga nikel sejauh mana akan terdampak kenaikan suku bunga The Fed? Iya, pada dasarnya ini kita lihat semua memang kenaikan suku bunga The Fed ini akan mempengaruhi segala aspek karena di sini kan juga menjadi perhatian pelaku pasar dengan kenaikan suku bunga The Fed ini biasanya kan mempengaruhi dari sisi suku bunga Indonesia sendiri dan nantinya juga dari sisi kita lihat inflasinya juga ketika The Fed tidak bisa mengendalikan inflasi, ini kan berpengaruh juga terhadap lonjakan harga-harga nikel. Oke, dan tampaknya yang lagi manggung pada pagi hari ini tadi ada Banking Big Caps dan ada saham-saham yang Anda rekomendasikan tadi ya. Tambang batubara, Adaro, tidak mau ketinggalan, ITMG, Harum, PTBA, tadi Indi juga ya komplit kayaknya masuk dalam deretan gainers. Tapi Bu Rizka, pertanyaan saya berikutnya adalah kapan waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan investasi pembelian medium to long? Karena kan Anda sarankan untuk saat ini ya trading aja dulu. Iya, kalau saya melihat untuk kita bisa investasi medium to long term itu relatif 1 pekan kita melihat kondisi kestabilan dari IHSG sendiri karena kalau kita lihat kan sekarang market cenderung wait and see. Ketika wait and see cenderung harga juga masih relatif belum stabil. Tapi ketika 1 pekan setelah diputuskan dari kenaikan suku bunga The Fed, saya melihat nanti harga-harga saham juga sudah akan kembali ke level yang memang mendekati nilai wajarnya. Jadi harga saham-saham misalnya perbankan, kita bisa melakukan akumulasi beli setelah 1 pekan setelah kenaikan suku bunga The Fed. Oke, ya. Jika kita lihat kemudian pergerakan dari IHSG dari pembukaan hingga saat ini terus menunjukkan penguatannya begitu, walaupun memang hari masih panjang, namun secara proyeksi dan juga indikator teknikalnya apakah kemudian akan mendekati level support yang Anda sampaikan tadi, Bu Rizka? Iya, kalau lihat dari pergerakan IHSG saat ini di sesi 1 nampaknya untuk level support masih relatif agak jauh ya, tapi kalau ini malah sekarang sudah sempat menyentuh level 6.900. Jadi ini ada potensi memang ke penguatan lanjutan, tapi kita bisa perhatikan juga apakah IHSG ini masih akan bertahan hingga di sesi kedua perdagangan nanti. Oke, boleh disampaikan lagi Bu Rizka support pertama dan support kedua dari indeks harga saham gabungan? Iya, untuk level support pertamanya di 6.760 dengan level support keduanya adalah di 6.725. Oke, nggak jauh-jauh dari 67 ya, karena beberapa waktu yang lalu banyak analis yang menilai ada peluang bisa ke 6.500. Enggak ya, Ibu Rizka ya? Saya melihatnya di level 6.600 masih memungkinkan, itu level support yang kuat ya, yang paling kuat ya? Oke, dari kuat. Bank Saham menilai paling kuat di 6.500. Oke, manfaatkan peluang dengan melakukan aksi trading. Betul sekali, dan sekali lagi keputusan investasi berada di tangan Anda. Bu Rizka, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi. Mbak Prisa, Mas Vicky, selamat pagi. Oke, di segmen selanjutnya ini kita akan hadir dengan Create Up. Ngomongin apa, Wiki? Ya, kita akan ngobrol sama startup yang bergerak dalam semacam manajemen gaji dari karyawan sendiri. Jadi nanti akan ada akses yang cukup terbuka lah ya dari karyawan untuk kemudian mengakses gajinya. Kalau misalnya karyawan di tanggal-tanggal tua gitu ada kebutuhan yang mendadak tapi biasanya belum gajian. Nah, ini dengan menggunakan aplikasi startup yang akan kita berbincang nanti, dia akan mengakses gajinya walaupun belum waktu gajian. Oke, peminatnya sejauh ini seperti apa ya? Nanti akan kita simak pemirsa di segmen Create Up usai jeda pariwara berikut.